Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di Alinea Forum, yaitu sebuah forum yang sangat konsisten mengangkat hal-hal viral dan juga penting untuk kita bahas dan kita diskusikan. Dan di bulan pertama tahun 2021 itu merupakan adalah pijakan yang sangat penting dalam mengejar harapan. Salah satunya adalah harapan kita semua yang sudah seringkali diangkat, yaitu tentang prevalensi perokok anak. Data riset kesehatan dasar nasional atau Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun itu naik 7,2% di tahun 2013, kemudian menjadi 9,1% pada tahun 2018. Padahal rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2014-2019 menargetkan perokok anak harus turun menjadi 5,4% pada tahun 2019. Kenaikan prevalensi perokok anak dipicu oleh regulasi yang sangat lemah. Walaupun sejak tahun 2012 Indonesia sudah memiliki peraturan pemerintah nomor 109 atau tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan. Tapi implementasi PP 109 tahun 2012 itu kabarnya terbukti gagal melindungi anak dari adiksi rokok. Karena iklan, promosi, dan sponsor, rokok masih diperbolehkan. Akses rokok masih sangat mudah karena mudah dan dapat dibeli di mana-mana serta perilaku perokok yang dianggap wajar dan biasa. Berbagai studi menunjukkan bahwa terpaan IPS rokok sejak usia dini meningkat persepsinya dan dari keinginan merokok. Studi UHAMKA tahun 2007 menunjukkan 46,3% remaja mengaku iklan rokok mempengaruhi mereka untuk mulai merokok. Tambah lagi ada studi Surgeon General yang menyimpulkan bahwa iklan rokok mendorong perokok meningkatkan konsumsi dan mendorong anak-anak mencoba merokok serta menganggap rokok adalah hal yang wajar. Dan saat ini kita sudah memiliki Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Budi Gunadi Sadikin, yang baru saja menggantikan Bapak Terawan pada akhir Desember lalu, dan setidaknya memberikan secercah harapan bahwa Menkes baru ini akan memiliki komitmen yang lebih baik dalam melindungi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak Indonesia yang merupakan masa depan kita semua. Meskipun tidak berlatar belakang kesehatan atau berpendidikan dokter, menurut Prof. Faisal Basri, Menkes ini berkompeten karena dia tahu apa yang dia harus lakukan berdasarkan sains dan data. Dan untuk itu, bersama saya Syukri Rahmatullah sebagai moderator kali ini, kita akan mendiskusikan dengan tema catatan auto 2021, Menkes baru, apakah prevalensi rokok akan turun. Dan saya tidak sendiri, bersama saya sudah hadir beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah ada Ibu Lisda Sundari, Ketua Lentar Anak, ada Ibu Nancy Dian Anggreni, Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit PMK, ada Dr. Imran Agus Nuroli, yaitu adalah SPKU Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinkesmas Kemenkes. Dan terakhir ada Mikael Ramadan, itu Sekjen ISMKMI, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar Ibu dan Bapak sekalian? Baik, Mas Supri. Baik, semoga Bapak Ibu sehat semua ya. Oke. Saya ingin memulai pertama kali mungkin dari Bu Lisda terlebih dahulu terkait tema yang tadi saya sudah buka, Bu, yang terkait dengan kondisi darurat rokok anak nih. Nah, menurut Ibu, kondisi saat ini seperti apa? Mungkin bisa Ibu jabarkan atau mungkin ada paparan yang mau Ibu sampaikan, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Supri, selamat siang Bu Nancy, Pak Imran, dan Adi Mika ya kalau nggak salah, dan teman-teman media sekalian. Kalau diizinkan saya sudah menyiapkan beberapa, nggak banyak, cuma 5 slide untuk menjelaskan bagaimana sikap kami terkait dengan perokok anak yang terus meningkat. Tapi saya boleh diizinkan untuk share screen nggak? Boleh ya? Baik, boleh Ibu, sudah kita buka Ibu, persilakan. Oke, sebentar. Sorry. Ya. Jadi, oke. Kelihatannya kan kita setahun terakhir ini kita sangat pandemi COVID ini sangat membuat kita sangat khawatir karena korbannya semakin meningkat gitu kan. Dan tapi juga di sisi lain ternyata juga sudah banyak pernyataan, sudah banyak beberapa studi yang mengatakan bahwa perokok itu lebih beresiko terjangkit COVID-19 gitu kan. Jadi para perokok ada hubungannya atau
lebih berisiko terhadap COVID. Sementara jumlah perokok di Indonesia itu kan jumlahnya hampir 33% ya, ada 75 juta ya di Riskesdas 2018, artinya menunjukkan bahwa situasi rokok dengan COVID itu memperburuk situasi sebenarnya seperti itu. Dan menurut survei Komnas PT pengendalian tembakau itu mereka melakukan survei dan baru dirilis beberapa bulan yang lalu bahwa pada saat pandemi COVID pun ternyata orang-orang tetap merokok, konsumsinya tetap meningkat dan merokok di rumah. Nah, ini yang menjadi catatan kami ketika merokok di rumah, maka biasanya di rumah itu, apalagi kita semua sekarang banyak yang bekerja dari rumah, anak-anak di sekolah belajar dari rumah, gitu kan, sehingga dampaknya anak-anak semakin rentan terpapar asap rokok. Sebelum pandemi ini ada pun anak-anak kita itu sudah cukup banyak ya, menurut Parki ada 40 juta balita yang menjadi perokok pasif, dan menurut JWTS tahun lalu 2019 57% anak-anak itu terpapar asap rokok di rumahnya. Artinya dalam situasi tidak pandemi anak-anak kita terdampak, apalagi dalam situasi pandemi mereka selalu ada dalam posisi sebagai korban, sebagai anak-anak yang terdampak, dan itu menjadi sangat rentan karena bahaya perokok pasif itu bahayanya sama dengan merokok, itu mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Nah, selain itu juga beberapa minggu yang lalu kita mendengar dari salah satu concern Pak Jokowi, Bapak Presiden, adalah tentang bantuan tunai COVID ya, ada bantuan tunai, dan ternyata salah satu pesan beliau adalah bantuan jangan dibelikan untuk rokok. Artinya apa? Kami memandang ini bahwa masalah rokok di kalangan orang miskin yang menerima bantuan sosial tunai itu adalah masalah yang sangat laten ya, yang masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan. Beberapa data itu mengatakan bahwa memang pengeluaran dari keluarga miskin itu nomor 2 adalah untuk belanja rokok. Artinya kekhawatiran Pak Jokowi terhadap bansos tunai ini itu sangat beralasan sekali, karena memang keluarga-keluarga ini belanjanya nomor 2 adalah rokok setelah beras. Lebih banyak untuk beli rokok daripada untuk beli makanan bergizi, untuk beli susu, termasuk untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Begitu juga survei Komnas PT mengatakan bahwa ternyata orang-orang ya tetap bisa membeli rokok gitu kan, bahkan meningkat. Nah, sehingga kami juga merasa agak khawatir apakah bantuan sosial tunai itu yang tadinya tujuannya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, atau justru dia menjadi bantuan tunai itu bisa bocor gitu kan. Artinya karena adiksi rokok itu membuat orang tidak bisa berhenti merokok dan terus-terusan ingin merokok. Artinya diharapkan bahwa bantuan sosial tunai itu tadi digunakan untuk bisa meningkatkan kegiatan ekonomi, tapi kita juga perlu waspada juga, jangan-jangan itu bocor karena untuk beli rokok, mengingat bahwa beberapa tahun terakhir ini pengeluaran keluarga miskin nomor 2 adalah untuk membeli rokok. Kami tahu, kita semua sepakat bahwa pandemi COVID-19 adalah urgent, itu harus segera ditangani karena dia menjadi pandemi global, dan di Indonesia per hari kemarin lebih dari 1 juta yang positif gitu. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa COVID itu juga dia dapat dicegah. Kampanye-kampanye tentang 3M itu terus-terusan dilakukan, dan itu salah satu bahwa pandemi COVID itu bisa dicegah. Begitu juga dengan epidemi rokok. Saya ingat WHO dalam salah satu publikasinya mengatakan bahwa rokok itu adalah epidemi global, karena rokok itu diperkirakan di tahun 2030 itu akan membunuh lebih dari 80% kematian yang terjadi di negara-negara berkembang. Salah satunya termasuk adalah Indonesia. Indonesia dalam berbagai data disebutkan adalah termasuk negara ketiga yang konsumsi rokoknya cukup tinggi di dunia. Jadi artinya apa yang terjadi ketika kita bicara soal COVID, dia merupakan pandemi yang sangat mengerikan, tapi juga rokok, jangan lupa juga bahwa masalah rokok juga adalah masalah yang juga bisa menimbulkan kematian, dan itu juga terjadi secara global. Yang tadi seperti yang Mas Sukri sampaikan bahwa perokok anak terus meningkat. Ini adalah
kami mencoba memunculkan dari Risketers 2013 sampai 2018 itu tidak sama sekali tidak menurun dan bahkan meningkat menjadi 9,1 dan kalau tidak dilakukan apapun, tidak ada upaya apapun untuk menanggulangi masalah ini, maka perokok anak diestimasi itu akan meningkat menjadi 16% pada tahun 2030. Saya kira angka 16% itu angka cukup mengerikan yang memprihatinkan karena itu cukup besar. Sementara negara-negara lain kecenderungannya perokok anaknya menurun. Permula untuk mencegah epidemi konsumsi rokok sebenarnya sudah ada dan itu di berbagai negara itu sudah berhasil, terutama negara-negara yang sudah menerapkan regulasi yang cukup ketat terkait dengan rokok. Salah satunya adalah FCTC. Sayangnya Indonesia sampai sekarang termasuk negara yang belum mengaksesi FCTC. Jadi kemudian WHO membuat formula yang sudah teruji di berbagai negara, Empower itu ya, itu terkait dengan regulasi tentang KTR, peringatan kesehatan bergambar, menaikkan cukai dan pelarangan iklan rokok. Nah, saat ini di Indonesia peraturan yang terkait mengakomodir Empower ini belum adalah PP 19, walaupun itu sebenarnya belum cukup karena belum di PP 19 itu masih membolehkan iklan rokok di semua tempat, tidak terkecuali, sehingga ketika kita misalnya mau mengkampanyekan bayar rokok melalui bungkus rokok dengan PHW tadi, dengan virtual health warning tadi, itu akhirnya menjadi sia-sia, menjadi tidak ada artinya karena di luar sana anak-anak kita semua melihat iklan rokok yang lebih menarik dan lebih lebih berbahaya. Maksud saya karena dia karena dia manipulasi, dia tidak menampilkan sebenarnya informasi tapi dia memanipulasi. Sehingga kami melihat salah satu permasalahannya adalah karena peraturan di Indonesia terkait dengan perlindungan anak, melindungi anak supaya tidak merokok itu masih belum cukup kuat. Kita berharap kepada PP yang sudah di tahun 2012 itu sudah 8 tahun yang lalu, dan kalau data menunjukkan bahwa perokok anak terus naik, artinya PP ini tidak cukup kuat. Ia tidak mampu mencegah epidemi konsumsi rokok. Tapi ada sedikit harapan sebenarnya ketika Bappenas meluncurkan RPJMN, kemudian ditetapkan oleh Kepres oleh Presiden bahwa salah satu targetnya menurunkan 8,7% dan salah satu agendanya adalah merevisi PP, di mana di sana juga dalam revisi PP itu selain PHW juga pelarangan iklan rokok. Tapi sayangnya PP ini sudah sejak tahun 2018, kalau saya nggak salah sudah dimulai, dan kita berharap sebenarnya itu segera selesai gitu kan. Tapi ternyata sampai akhir 2020 kemarin kita dorong terus, kita dukung terus Kementerian Kesehatan untuk memprosesnya, ternyata sampai akhir tahun dan sampai tahun ini belum ada sama sekali perkembangannya. 2 tahun saya kira cukup waktu yang cukup seharusnya untuk bisa menyelesaikan revisi PP, apalagi dukungan sudah cukup banyak. Karena itu kemudian mungkin Pak Imran saya juga ingin sampaikan pada bulan November ada beberapa organisasi masyarakat yang mengirimkan somasi kepada Kemenkes, kepada Menkes, mempertanyakan bagaimana proses revisi PP tersebut. Somasi itu sampai 2 kali kami sampaikan, tapi sama sekali tidak ada jawaban, padahal sebenarnya kami ingin menunjukkan bahwa ini serius loh Pak, kami ingin support dan kami ingin dukung. Sayangnya Kemenkes waktu itu sama sekali tidak merespon somasi kami yang pertama dan yang kedua. Kemudian akhirnya kami mencoba langkah yang lebih lanjut, yaitu kami melaporkan ke Ombudsman dengan dugaan maladministrasi karena sudah 2 tahun tidak diselesaikan. Saya dapat kabar kemarin dari teman-teman lawyer bahwa dari Ombudsman sudah mengirimkan surat ke Kemenkes untuk mengklarifikasi, mempertanyakan apakah betul. Jadi saya mudah-mudahan ini menjadi membuka pintu, membuka jalan untuk bisa terjadi dialog, diskusi, dan support apa atau dukungan apa lagi yang diperlukan supaya revisi PP ini bisa diteruskan, karena itu sudah 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga. Padahal tahun 2024 target RPJMN itu maunya kita kan 8,7% turunnya kan, tapi itu hanya tinggal sisa 21, 22, 23, 24, hanya tinggal sisa 3 tahunan lagi. Jadi artinya kita berharap ini tidak lagi ditunda. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Sukri, kami masyarakat sipil, anak-anak, kami
punya harapan yang baru kepada Menkes karena saya kira keseriusan beliau menangani menanggulangi COVID itu kepemimpinan beliau menunjukkan bahwa ini sesuatu yang harus segera ditangani. Tapi satu sisi juga kami juga ingin menyampaikan bahwa tolong juga diperhatikan secara serius masalah pengenalan tembakau karena konsumsi rokok selain tadi juga beresiko untuk COVID juga dia merupakan salah satu faktor penyakit tidak menular. Kami berharap juga Menkes yang sekarang juga mendorong untuk segera menyelesaikan revisi PP karena revisi PP, peraturan atau regulasi yang kuat itu sebenarnya adalah kita menambal genteng epidemi tembakau atau epidemi rokok. Kita tidak ingin terus-terusan menangani anak-anak yang merokok, tapi semakin besar upaya di preventif, saya kira itu akan mengurangi anak-anak yang menjadi korban yang menjadi perokok. Dan sekaligus harapan kami kepada Menkes adalah kami berharap Menkes yang baru menjadi pemimpin, mengambil peran sebagai pemimpin dalam upaya pengenalan tembakau di Indonesia. Seperti halnya di negara lain, bahwa isu-isu kesehatan masyarakat terkait termasuk pengenalan tembakau itu biasanya Menkes yang di depan untuk melindungi warganya, melindungi masyarakatnya, dan memastikan bahwa perokok anak terlindungi. Sehingga kita berharap tidak terus-terusan meningkat, dan kita berharap, karena kita punya harapan ini, tahun 2030 dengan bonus demografi, terus generasi emas, karena rokok itu sejatinya dampaknya baru akan panjang, mungkin tidak saat ini, kalau kita merokok nggak saat ini dampaknya, tapi dampaknya akan panjang. Jadi kita berharap 2030 kita bisa mulus menikmati bonus demografi, begitu juga di tahun 2045. Nah, kira-kira itu Mas Supri pernyataan saya, antara anak dan wakil juga teman-teman dari organisasi atau CSO lainnya terkait dengan harapan kami kepada Menkes yang baru. Begitu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lisda, luar biasa pemaparannya. Baik, mungkin saya tidak perlu ulang lagi karena ini pertanyaan langsung ditujukan kepada Pak Imran tampaknya terkait dengan harapan Bu Lisda dan teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil. Mungkin selanjutnya saya akan langsung saja ke Pak Imran terkait dengan harapan dari Lentera Anak dan juga masyarakat sipil tadi. Bagaimana Pak Imran? Benar nggak sih tadi yang disampaikan sama Bu Lisda bahwa ada RPJMN 2020-2024 yang merevisi target di PP sebelumnya dan sampai sekarang PP-nya belum direvisi, sehingga kemudian ada langkah-langkah somasi dan sebagainya. Monggo Pak Imran tanggapannya. Ya, Mas Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, selamat siang. Mohon maaf, ini saya lagi di tol. Tadi ada blank spot, jadi kadang terputus. Saya harus kadang pakai handphone, kadang pakai laptop. Jadi makasih tadi yang disampaikan oleh Mbak Lisda. Secara data-data menurut saya itu benar, ya, benar semua. Dan sebenarnya saya ya baru memasuki bulan ketiga sebagai Direktur Promkes, dan saya kebetulan memang harus melakukan sosialisasi untuk pencegahan COVID dan juga pelaksanaan vaksinasi ya di berbagai sasaran dan organisasi. Salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lisda bahwa sebenarnya saatnya pada saat pandemi COVID ini untuk berhenti merokok. Benar, saya kebetulan memang tidak merokok, dan saya bilang pasti pada saat orang merokok pasti akan membuka masker. Dan itu sering saya lihat kalau jam pulang itu di depan kantor-kantor sepanjang Kuningan, itu merokok pada berkumpul, melepaskan masker, kemudian sambil ngobrol sambil merokok. Ini yang bikin saya sebut sebagai membuat klaster perkantoran. Hal-hal seperti ini di kantor mungkin tidak merokok, tapi di luar kantor dia tidak tahu kalau dia bisa menularkan atau tertular, kemudian bawa pulang ke rumah, jadi klaster rumah tangga, dan ke kantor jadi klaster perkantor. Ini yang memang kesadaran individual yang masih sulit ya di Indonesia terkait dengan merokok tadi. Saya setuju bahwa saya memang selalu bilang para perokok ini lebih mudah tertular COVID, ya, dan itu data-data dengan faktor risiko lebih dari 1, komorbidnya dia jumlah angka kematiannya lebih tinggi, risiko kematiannya dari COVID.
Jadi hal tadi tidak dipungkiri, saya setuju ya. Hanya memang tadi yang disampaikan Mbak Lisda dari sisi timingnya ya, Indonesia mendapatkan musibah termasuk dunia pada saat yang ya kita tidak sadari ya. Dan terus terang memang pemerintah bukan hanya Kementerian Kesehatan, seluruh kementerian lembaga juga dan masa sampai ke tingkat bawah, Puskesmas sekarang lagi fokus ya menghadapi pandemi COVID dengan data-data tadi yang meninggal per kemarin itu 30.770 orang ya. Dengan saya tadi juga kunker DPR di Rumah Sakit Hasan Sadikin terkait dengan perawatan COVID dan sebagainya di Jawa Barat. Ya ini memang jadi fokus kita semua, termasuk juga dalam hal pelaksanaan vaksinasi ya. Bukan artinya kemudian masalah merokok yang tadi sudah disampaikan revisi PP 109 kemudian dikesampingkan. Ya memang bukan dikesampingkan, mungkin fokus perhatian pelaksanaan kita memang lebih pada penanganan pandemi COVID ya. Terus terang ini mungkin kita tidak bisa pungkiri, tapi juga korban dan sebagainya. Di samping juga pelaksanaan vaksinasi yang tidak mudah ya, yang kami harus membangun kepercayaan masalah aman kemudian halal dan sebagainya. Ya memang terakhir yang saya ikuti pada saat pertemuan mana itu hotel dekat Tani Arya Dita ya, waktu itu saya hadir ya. Saya bilang ini karena kesempatan untuk bicara ya, ini hari ini karena mendadak dan saya tidak bisa menyiapkan bahan. Yang waktu itu saya hadir juga ada teman-teman dari koalisi dia saya sampaikan. Waktu itu saya nunggu Bu Nancy nih, Bu Nancy belum kelihatan waktu itu ya. Jadi terkait dengan revisi PP 109 memang waktu itu kan awalnya yang dipermasalahkan masalah di singkatan saya juga belum PWH itu ya, pictorial gambar yang iklan rokok itu kan di bungkus rokok. Saya belum hafal istilah-istilah, masih belajar juga. Tapi di dalam hati saya memang anti rokok lah, jadi nggak usah khawatirkan. Saat itu pada saat ingin membahas dan memang sudah di Biro Ukor ya Kementerian Kesehatan, tapi kemudian permasalahan muncul lagi ya terkait dengan rokok elektronik ya, pemanasan rokok elektronik, terus apalagi yang tambahan-tambahan yang mau tidak mau kan kementerian lembaga yang dalam pembahasan antar kementerian ini harus melihat ulang lagi apa yang sudah dicapai pada saat istilahnya dari sisi nomenklatur ya, dari sisi regulasinya harus dilihat lagi, sehingga mau tidak mau mungkin waktu itu dari Biro Ukor dan antar Ukor di kementerian lembaga, wah ini harus dibahas ulang lagi karena cara narasi dan substansinya juga bertambah. Jadi tidak cukup masalah iklan bergambar tadi yang permasalahan yang 70% dan sebagainya ya. Jadi dia bukan kalau saya perhatikan sih Pak Menkes dari sisi komitmennya sangat tinggi ya. Juga orang ahli ekonomi mungkin nanti akan berhitung gitu ya dengan sisi yang selama ini mungkin istilahnya ya sering teman-teman sudah tahu lah, ada dua sisi sama seperti COVID, dua sisinya antara kesehatan dan ekonomi gitu ya. Padahal kesehatan itu harus yang diutamakan. Ya ekonomi mungkin masih berjalan secara perlahan ya, seperti COVID ya. Dan ini justru mungkin nanti kuncinya memang di tempatnya Bu Nancy, Kementerian Kesehatan, terkait dengan koordinasi antar kementerian ya. Bagaimana antara mendahulukan kesehatan dan juga ekonominya harus secara perlahan. Mungkin banyak alternatif yang mudah-mudahan Pak Menteri, dan bukan kebetulan Pak Wakil Menteri Kesehatan itu ahli diabetes, spesialis penyakit dalam, ahli diabetes, pasti sudah paham banget bahwa dampak dari merokok itu juga diabetes sebagai penyakit diabetes ya, karena ke jantung, ke usus, ke udara dan sebagainya itu dari sumber dari diabetes, dampak dari orang yang merokok. Jadi dalam melakukan pelayanan ya, komitmen insya Allah Kementerian Kesehatan tetap berkomitmen ya. Gimana memang nanti mungkin Bu Nancy bisa dari sisi Kementerian Menko PMK bagaimana mengkoordinasikan antara substansi dampak kesehatan, kemudian juga dari pertimbangan dari
kementerian yang terkait dengan ekonomi ini yang mungkin salah satu kunci ya waktu itu ada di somasi sebenarnya sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu terkait revisi PP 109 ya. Kemudian ya tantangan kendala eksternal dan internal, saya rasa internal Kementerian Kesehatan komit ya. Program-program kesehatan kami sendiri di Promkes, sasaran-sasaran kami termasuk juga sasaran anak sekolah usia-usia muda. Kemarin saya juga audiensi dengan Sekjen Kuarnas ya Pramuka. Kebetulan saya sebagai Ketua Pelaksana Harian Saka Bakti Usada Pramuka, dan kami akan bersama untuk meningkatkan peran serta Pramuka terhadap anak-anak muda kita, anak sekolah sebagainya. Kemudian juga dengan organisasi-organisasi yang sasarannya termasuk juga organisasi keagamaan ya, keagamaan Islaman yang salah satunya kan ini kan tokoh-tokoh agama harus jadi contoh dalam tidak merokok. Ya kita tahu lah, mungkin itu harus juga kita dekati juga nanti yang bicara mungkin tokoh agama yang tidak merokok terhadap santri-santrinya di pesantren. Kemudian juga kami punya program-program Kabupaten Kota Sehat, di dalamnya salah satu kriterianya adalah kawasan tanpa rokok. Jadi kabupaten kota yang ada itu punya nilai besar untuk mendapatkan kriteria kabupaten. Saya punya programnya di waktu di kesehatan lingkungan Kabupaten Kota Sehat. Jadi sebenarnya dari sisi program-program untuk pencegahan, kemudian juga mengurangi ya, terutama untuk anak-anak muda tidak merokok, sebenarnya itu sudah dilakukan dan kami besarkan ya. Memang tadi yang permasalahannya kan permasalahan substansi, kemudian ada penambahan isu, dan ini jadi mungkin perlu waktu lagi, walaupun sebenarnya kuncinya bukan di Kementerian Kesehatan ya, terkait dengan rokok elektronik, apalagi kemarin yang waktu pemanasan sebagainya. Ini kan sudah hal teknis yang orang kesehatan sendiri mungkin nggak begitu menguasai. Ya, justru di pihak yang perindustrian, dan itulah yang jangan sampai nanti dalam revisi itu kemudian selesai bongkar lagi kan ya nggak jadi tuntas. Harusnya ya memang kadang-kadang suatu peraturan pemerintah perlu berulang tahun ya, maunya sih cepat. Kadang-kadang antar kementerian sendiri kan masing-masing harus melihat dari sisi fungsinya supaya tidak ya, Kementerian Kesehatan tetap punya tugas untuk mengingatkan masyarakat tidak kewajiban. Unsur-unsur ini kan ya disitulah peranannya diskusi antar kementerian. Dan saya rasa dorongan dari teman-teman asosiasi media yang memang mengerti tentang dampak rokok dan sebagainya itu sangat penting, apalagi kalau melalui dengan legislatif ya, mungkin itu akan lebih paten lah kalau lewat legislatif ya. Masalahnya kan ya, teman-teman tahu sendiri lah kalau di sana ya harus mempertimbangkan ya, bukan hanya kesehatan. Jadi saya rasa itu sebagai hal yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin dalam diskusi. Baik, Pak Imran. Tadi baik. Kita sudah bisa memahami apa yang tadi disampaikan, walaupun tadi ada sedikit terputus-putus dengan mungkin gangguan sinyal ya, Pak Imran ya. Tapi yang menarik adalah bahwa di tengah ini terjadinya di tengah pandemi. Cuma pertanyaannya ada pertanyaan yang menarik juga, Pak Imran, sebelum saya melangkah ke Bu Nancy dari PMK. Terkait dengan ini kan Pak Budi kan baru menjadi Menteri Kesehatan sekitar 2 bulan kurang lebih, dan beliau masuk sudah dalam posisi ada pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya tentu beliau langsung disibukkan dengan soal pandemi ini. Tapi secara esensi, apakah Pak Budi tahu bahwa ini ada PR yang harus juga beliau hadapi, yaitu terkait dengan regulasi revisi PP 109? Ya, kami sudah membuat telahan, Mas Fikri. Sudah membuat telahan, ya. Ya, tentunya kami kan tinggal menunggu untuk tindak lanjutnya, ya. Tentunya beliau pun juga mungkin masih melaksanakan menghadapi tantangan COVID ini tidak masalah dari
legislatif dari concern benar ya, membicarakan penyediaan vaksin seperti itu. Ya kita saat ini memahami lah, ya mungkin tidak tadi tidak harus. Nanti mungkin ada saatnya waktu yang cukup ya untuk bisa concern, dan insya Allah saya selain membuat plan juga berharap bisa menyampaikan langsung pada beliau, dan mungkin jika memungkinkan teman-teman dari Asosiasi Bali dan bisa diajak untuk diskusi. Saya berharap silakan, nanti kita open mind saja lah ya. Jadi Pak Menteri benar-benar saat ini saya rasa bukan orang kesehatan, mungkin juga lebih melihat kesehatan dari sisi luar kan. Ya saya berharap mungkin teman-teman jadi jangan langsung kontra gitu, tapi ya, betul. Bisa diajak diskusi lah, masih ada waktu ya. Baik, artinya bisa timingnya harus kita lihat. Baik, artinya Pak Budi sudah tahu bahwa ini adalah PR-nya, hanya saja waktunya belum memungkinkan ya, Pak ya. Oke. Yang pasti adalah bagaimana bersinergi ke depan. Ya. Baik. Saya sangat setuju karena memang uang itu membagi dampak-dampak dari penyakit akibat BPJS, karena penyakit katastrofik tadi ya. Baik. Baik Pak Imran, terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab Pak Imran ya. Baik, sekarang saya beralih ke Bu Nancy mungkin ya. Bu Nancy tadi sudah disampaikan dari Bu Lisda terkait dengan adanya RPJMN 2020-2024, di mana kemudian itu ada yang harus direvisi terkait dengan target. Dan Pak Imran sudah menambahkan bahwa dari Kemenkes sebenarnya memang ada niatan, tapi terkait dengan revisi ini tentu ada hal-hal juga yang harus diperhatikan seperti ekonomi, kemudian perdagangan, dan ini semuanya mungkin dinaungi oleh Bu Nancy, Kementerian PMK. Silakan Bu Nancy, ada tanggapan terkait itu atau ada yang dipresentasikan? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kayaknya nggak perlu pakai paparan deh, kayaknya bersama aja semuanya. Yang tadi sudah disampaikan sama Pak Supri atau Bu Lisa. Siap. Nah, itu juga sebenarnya sama. Pada kan kita memang ingin supaya melindungi anak-anak kita ya dari rokok. Karena kita tahu sebenarnya rokok ini tembakau ini kan sebenarnya dampaknya itu triple burden kalau mau dibilang. Jadi satu kepada penyakit menular, tidak menular utamanya itu sudah jelas. Kemudian yang kedua kepada penyakit menular, tadi nyatanya COVID atau TBC juga banyak juga dipengaruhi oleh rokok. Yang ketiga itu karena pengaruh gizi ya, menyebabkan ada penelitian katanya sekitar 5,5% bisa pada perokok bisa anaknya menjadi stunting. Bahkan juga sebenarnya malah kalau saya bilang bukan triple lagi, jadinya jatuhnya 4 ya, for burden karena masalah mental. Karena multiple burden Mbak Nancy, multiple burden namanya. Burden. Karena mental kan kita tahu juga tuh rokok itu ternyata bisa mengganggu fungsi kognitif, kemudian juga sekarang juga nyatanya banyak rokok-rokok yang tadi juga sudah disampaikan terkait dengan rokok elektronik itu ternyata dampaknya juga bisa kepada anak-anak dan terutama masalah mentalnya nantinya ke depan. Jadi ada pengaruh kepada fungsi neurotransmitternya, kemudian sensorisnya, kemudian juga mentalnya nanti anak-anaknya jadi mungkin lebih tidak stabil dibandingkan orang-orang yang tidak merokok. Jadi ini bahayanya sangat besar sekali ya. Nah kami sebenarnya di Kemenko PMK jelas sekali sangat concern terhadap hal ini dan sudah jelas barangkali beberapa kali kayaknya para aktivis sudah bertemu dengan Pak Menko ya, dan itu sudah jelas Pak Menko juga menyampaikan sangat berharap terkait pengendalian rokok ini bisa kita selesaikan seperti itu. Nah tentunya kami dari sisi kami pertama akan jelas sekali melakukan utama untuk pengendalian rokok. Kita semua sudah tahu ada yang terkait dengan fiskal, non-fiskal. Nah, kalau yang tadi seperti yang non-fiskal, salah satunya tadi disampaikan dengan bagaimana untuk supaya bisa merevisi PP 101
tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Imran. Dan memang ternyata di dalam proses revisi masih banyak kendala-kendala ya dalam proses pelaksanaannya. Mohon maaf, saya juga baru bergabung, Pak Imron juga tahu, saya bergabung di Kemenko PMK juga baru sekitar 3 bulanan. Jadi ini semua pemain baru, terus terang, di Kemenko PMK, tapi seperti yang sudah kami lihat juga, kita merasakan memang ada semua pasti kita istilahnya kalau mau dibilang belum satu suara lah ya, untuk semua yang terlibat di dalamnya, karena ini banyak kepentingan di dalamnya dan ini belum satu suara dan memang butuh vote yang cukup kuat ya saya rasa. Dan tadi Pak Imron juga menyampaikan bahwa untuk revisi yang ini diharapkan nanti diarahkan ke Kemenko PMK ya, seperti itu. Nah, saya pikir ini tetap sebaiknya tetap harusnya di Kemenkes, seperti juga sudah diarahkan oleh pimpinan ya, bahwa karena pemprakarsanya itu adalah Kementerian Teknis. Nah, kami sebagai Kemenko PMK tentu akan membantu, akan mendukung. Kemudian terkait dengan pembicaraan lintas kementerian nanti bisa difasilitasi oleh kami. Tapi pemprakarsanya itu tetap mestinya adanya di Kementerian Teknis, seperti itu, Pak. Jadi kita siap semua. Nah, itu kaitannya yang terkait revisi 109. Nah, kalau yang terkait dengan apa sih tadi Pak Imran sudah menyebutkan macam-macam, ada upaya-upaya sebenarnya keterlibatan kementerian dan lembaga. Banyak sekali sebenarnya yang kementerian lembaga yang berperan untuk bisa menurunkan prevalensi rokok, seperti itu. Nah, dengan aturan yang sementara ini sudah ada 109 misalnya itu terkait dengan pelarangan-pelarangan. Nah, sementara ini kan kita lihat juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran dari pelarangan-pelarangan yang sudah ada, baik terkait dengan undang-undang penyiaran, kemudian juga terkait dengan tadi saya baca di sini ada bagaimana dengan rokok yang dipajang di kios-kios seperti itu. Nah, itu memang perannya memang lintas kementerian ya. Jadi tidak hanya kesehatan saja, di situ ada peran dari Kemendagri, peran dari pemerintah daerah, peran dari Kemenkominfo. Nah, ini terus terang kita memang ya punya belum lama ini sekitar 3 minggu yang lalu kami juga sudah melakukan rakor. Yang pertama itu kaitannya kita hendak memperkuat bagaimana untuk kawasan tanpa rokok, kemudian juga terkait dengan terutama di sekolah ya, kemudian perannya dari Kemenak PPA untuk kota layak anak itu salah satunya juga yang kami dorong untuk diperkuat supaya dalam hal intervensi penerapan pelindungan anak terhadap rokok itu juga bisa dijalankan sebaik mungkin. Nah, ini peran dari Kemenko PMK tentunya yang terus mendorong kementerian teknis yang terkait untuk bisa benar-benar berkomitmen gitu. Nah, tapi memang kembali upaya kami di sini kita akan kita perkuat tentunya, tapi tentunya kembali kepada kementerian teknisnya nantinya seperti itu. Nah, barangkali itu Pak Sukri. Sebenarnya saya menyiapkan bahan, tapi saya pikir kok sama aja gitu. Saya malas mengulang-ulang gitu. Baik. Artinya dari sini ada PMK juga tetap memiliki peran kan Bu dalam mengkoordinasikan kementerian teknis terkait ini, karena masalahnya tidak hanya di Kementerian Kesehatan tapi juga harus melibatkan kementerian lain. Tapi tetap tadi catatan dari Bu adalah tetap Kementerian Kesehatan sebagai kementerian teknis yang harus mengusulkan, seperti itu Bu ya. Jadi catatan garis besarnya adalah ada di situ Pak. Baik, jadi Pak Imran dari tepatnya Pak Imran ini harus mengusulkan untuk mengadakan rapat koordinasi dan kemudian PMK siap memfasilitasi itu Bu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Prakarsanya tetap ada di Kemenkes. Dari koordinasi hal yang misalnya ada pertentangan kalau memang
butuhkan itu kita angkat ke level misalnya sampai rapat eselon 1 atau rapat tingkat menteri seperti itu bisa kita bantu di situ. Baik, tampaknya tadi kalau dilihat dari Kemenkes sudah ada komitmen tinggi, dari PMK juga sudah ada komitmen tinggi, tinggal kita menunggu waktunya kapan kemudian dari Kementerian Kesehatan menginisiasi pertemuan antar kementerian tersebut untuk segera merevisi PP nomor 19 tadi. Baik, selain itu saya mungkin ingin melihat pendapat dari mahasiswa nih, dari Mas Mikel. Nah, Mas Mikel sendiri gimana tanggapannya? Tadi sudah ada paparan dari Bu Lisda, dari Pak Imran dan juga Bu Nancy terkait dengan prevalensi rokok. Ada tanggapan? Ya baik, terima kasih Mas Sukri atas waktunya. Ya, kebetulan juga saya, Mikael, ini merupakan perwakilan dari teman-teman di sini dari generasi-generasi muda yang juga khawatir dan resah dengan keadaan perokok pemuda yang kian hari makin meningkat juga gitu di Indonesia. Dan ini jika saya pahami bersama dengan teman-teman, apalagi saya bergerak juga di dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang di dalamnya juga mengupayakan bagaimana terkait pengendalian tembakau yang ada di Indonesia ini juga masih melihat mengapa di pihak-pihak pemerintah ini kadangkala dalam upaya untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan pertembakauan, kami rasa cukup sulit gitu untuk meminta mereka meng-approach bagaimana permasalahan itu dapat diselesaikan. Karena ya sebagai contoh juga kami beberapa kali saat itu mencoba untuk meng-approach untuk terkait PP 109 ini ke Kemenkes, memang sebelumnya direspon oleh pihak dari kementerian juga, namun cukup lambat gitu kalau misalnya kita lihat, dan kita juga meminta follow up melalui teman-teman yang juga bergerak di bidang-bidang pertembakauan di ISMKMI di organisasi saya. Ini juga responnya terakhir hanya baru sampai ditelaah di tingkat P2P Promkes ini. Jadi ya kami sebagai mahasiswa dan juga tentunya kaum muda yang bergerak di dalam pengendalian tembakau ini cukup kurang serk gitu dengan apa yang terjadi di dalam penyelesaian, khususnya penyelesaian dari PP 109 ini. Dan kami juga mengharapkan bahwasanya pemerintah ini agar bisa lebih tegas lagi dalam bagaimana upaya dalam pengendalian tembakau di Indonesia. Dan juga dari PP 109 ini tadi kan juga sudah sempat disampaikan bahwasanya memang dari Menkes yang baru, Pak Budi ini sudah mengetahui bahwasanya beliau ada tugas dan PR terkait penyelesaian pembaruan dari revisi PP 109 ini. Namun kembali lagi karena memang saat ini kondisi juga sedang pandemi yang mungkin akhirnya jadi membuat Pak Menteri jadi sedikit fokusnya teralihkan. Saya harap ini tidak menjadi hal yang berlarut-larut lagi gitu di dalam penyelesaiannya, karena ini kalau misalnya kita lihat lagi bersama, mungkin di teman-teman mahasiswa yang concern di dalam pertembakauan ini, dan juga mungkin beberapa masyarakat yang awam, yang walaupun memang mereka mengikuti bagaimana tentang perkembangan PP 109 ini, melihat kondisi yang ada di dalam kementerian yang terkesan tidak terlalu menggubris hal ini, akhirnya menjadikan ada citra buruk juga gitu dalam bagaimana masyarakat memandang pemerintah, mengapa nih kok dalam menyelesaikan permasalahan rokok itu terkesan takut dan terkesan juga menghindar terus dalam penyelesaiannya. Dan juga saya ini mengharapkan agar pemerintah dapat mendengarkan kami sebagai suara mayoritas, khususnya mayoritas ya masyarakat yang tidak merokok. Karena pada dasarnya jika kita lihat saat ini juga pemerintah notabene lebih mendengarkan bagaimana industri rokok yang merupakan juga hal ini adalah minoritas dari orang-orang yang ada di Indonesia ini yang tidak merokoknya. Jadi ya kita harus sama-sama lihat ke depan saja bahwasanya banyak sekali kerugian-kerugian yang juga tadi telah disampaikan, mulai dari sekarang dari rokok ini akhirnya jadi multiple burden disease yang ya tentunya itu menjadikan rokok makin kompleks untuk menyebabkan keburukan bagi masyarakat muda
Jadi ya kami di ISMKMI dan juga di pergerakan mahasiswa khususnya di Pertemuan Kawan ini sangat mengharapkan dan sangat memohon kepada pemangku-pemangku kebijakan yang terlibat dalam revisi PP 109 tahun 2012 ini agar tidak terus-terusan terbengkalai lagi, dan ini semoga dalam waktu cepat PP 109 ini dapat segera direvisi. Jadi mungkin itu sih tanggapan dari saya selaku perwakilan juga dari teman-teman mahasiswa dan juga kaum muda yang ada di Indonesia yang khawatir terhadap kondisi perokok di Indonesia. Mungkin itu Mas Sukri yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Mikael. Ini suara anak muda nih, Pak Imran, Bu Nancy, dan Bu Lisda. Karena ini nanti ke depannya nanti jangan-jangan boleh saya sedikit Mas Mikael nih. Tadi yang saya koreksi. Baik, saya juga mau langsung ke Pak Imran sebenarnya ini karena baik. Baik, tadi, Pak Imran mau menanggapi dulu, silakan. Jadi sebenarnya telah Pak Menteri bukan sampai saat ini bukan sampai ditelahan di kami, bukan. Jadi bahan draft revisi itu sudah ada di UKOR, ya, di Biro UKOR Kementerian Kesehatan, yang akan melakukan pembahasan bersama lintas kementerian, ya. Jadi secara substansi yang tadinya terkait dengan peringatan sih PWH itu Pictorial kesehatan bergambar, ya, Pictorial kesehatan bergambar itu pembahasan di awal, ya. Tapi pas sampai di UKOR ternyata berkembang isu lagi yang diangkat oleh teman-teman semua juga terkait dengan rokok elektronik, dengan pemanasan, kemudian terkait dengan iklan di media-media digital. Kan mau tidak mau kan harus dibahas lagi di tingkat substansi, ya, dengan lintas program maupun dengan lintas sektor. Nah, ini yang pas pada saat pandemi COVID masuk, sehingga mungkin konsentrasinya teralihkan, ya. Kalau Pak Menteri tentunya sudah memahami karena sudah ada di UKOR. Jadi kami menambahkan input yang terakhir itu kepada Pak Wamen dan Pak Menteri. Jadi ini mudah-mudahan nanti ada arahan tindak lanjut. Sebenarnya sudah di UKOR, jadi bukan baru ditelahan, bukan. Itu sebenarnya kan kami memberikan input-input yang terbaru tadi, menambahkan sampai di mana draft revisi 109. Itu saja, dan saya setuju sekali memang kita memang untuk menyelamatkan generasi sekolah, generasi mahasiswa juga. Dan saya harapkan di kampus kami sedang mengembangkan dengan Direktorat PTN kampus sehat. Itu juga salah satu kriteria bahwa mahasiswanya ya relatif nanti komunitas di kampus tidak ada, ya, istilahnya yang bau-bau rokok gitulah, termasuk iklan-iklan rokok. Demikian. Baik, Pak Imran, karena tadi Pak Imran sudah menjawab, mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan ada di dalam box chat ini, Pak Imran, yang perlu saya bacakan dan mungkin dijawab sama Pak. Nggak apa-apa, saya yang bacakan aja Pak Imran. Jadi Pak Imran coba mendengarkannya. Mungkin yang pertama itu datang dari Irawan Muhammad, Pak Imran. Ini kemudian pertanyaan pertama mungkin seberapa jauh Kemenkes melihat perkembangan korban generasi penerus akibat rokok yang masih tinggi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, karena di pasar modern itu rokok-rokok masih dipajang secara vulgar di tempat pembayaran. Jadi di kasir tuh kita mau bayar tuh langsung muka kita langsung melihat rokok gitu, kira-kira kayak rokoknya memanggil-manggil untuk dibeli itu, Pak. Mungkin dua itu dulu mungkin. Dari kami tentunya secara substansi hasil Reskesdas pun juga terakhir yang 2018, ya, perokok muda itu meningkat. Ya, ini ya kekhawatiran kami juga di Kementerian Kesehatan, kan artinya penyakit yang multiple burden disease bukan hanya usia-usia lanjut, tapi justru nanti sudah beralih ke usia-usia muda, ya, dan tentunya akan membebani biaya kesehatan, ya, termasuk juga alat kesehatan dan sebagainya, ya. Jadi itu data-data sih jelas tadi sampaikan Mbak Lisa itu saya lebih komplit lagi, ya, bagi tadi yang terbaru terkait dengan COVID. Kemudian terkait dengan dunia Kementerian Perdagangan, ini nanti yang
akan dibahas tadi antar kementerian di UKOR tadi ya, terkait dengan penjualan, terus juga periklanan. Ini nanti yang itu sudah diangkat dalam draft revisi ya, cuma kan belum dibahas antar kementerian ya, pas kemarin kan untuk kondisi pandemi COVID kan jadi ini yang nanti mudah-mudahan dari Menko PMK bisa membantu untuk substansi inisiasi benar di Kementerian Kesehatan, tapi pada saat membicarakan yang berbau non kesehatan, yang unsur non kesehatan tentunya bukan tupoksi kesehatan, nanti kami kan tupoksi kami kok kami ngotot kan susah nanti dibilang begitu sama kementerian lain kan. Jadi tentunya fungsi Menko PMK untuk bisa mengkoordinir tadi antara kementerian tadi. Terima kasih. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak Imran, ini terkait dari Alibas Jurnal Nasional. Ini dia bertanya, bagaimana Kemenkes menyikapi laporan CSO ke Ombudsman? Apakah sudah berkirim surat Kemenkes dan apakah Kemenkes sudah merespon untuk menjawab surat dari Ombudsman tersebut, Pak? Nah, itu adanya di Biro UKOR ya, saya terinformasi, tapi kalau tidak salah, saya pernah cuma belum, saya nggak tahu apa itu disampaikan atau belum dari Biro UKOR. Oke. Artinya mungkin sudah sampai suratnya ya, tinggal kemudian Bapak belum diajak untuk pembahasan ya. Mudah-mudahan sudah direspon oleh Biro UKOR ya. Baik, sekarang mungkin saya bergeser ke Bu Nancy. Nah, Bu Nancy tadi terkait, ada pertanyaan juga nih dari Jurnal Nasional nih. Tadi kan sudah disampaikan, mungkin terkait juga dengan pernyataan Pak Imran tadi bahwa di luar bidang kesehatan tentu ini adalah responsibility-nya PMK. Dan ada pertanyaan dari Alibas ini, apakah masalah rokok ini memungkinkan untuk didorong dari ratas Kemenko PMK ini, Pak, Bu? Mungkin dari PMK yang membahas, karena mungkin Kemenkesnya lagi sibuk terkait dengan COVID. Jadi mungkin ada dorongan dari PMK di ratas kementerian. Silakan Bu Nancy. Kalau COVID semuanya sekarang sibuk. Saya juga pegang COVID juga. Baru saya juga harus pakai masker terus nih. Sekarang pontal-pontal dengan COVID, terus terang, mohon maaf ya. Jadi ya nggak ada terhindarkan dari COVID ya. Okay. Nah, tapi kalau didorong ke ratas, ini kembali sebenarnya tetap seperti dengan aturannya itu memang dari kementerian teknisnya sendiri yang harusnya mengajukan kepada Pak Menko gitu loh, dari menterinya sendiri yang mengajukan ke Menko. Gitu. Karena sebenarnya kalau dari sisi aturannya memang mestinya dari Kementerian Teknis diselesaikan lebih dahulu, dan kami siap mendukung kalau memang nanti dari Kementerian Teknisnya membutuhkan support untuk pembicaraan rakor lintas kementerian untuk pembahasan yang isu-isunya yang masih alot misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau memang ternyata itu masih belum bisa juga, nah nanti dari kami bisa mendorong untuk misalnya naik ke rapat tingkat menteri seperti itu. Bahkan mungkin juga kalau memang akhirnya mentok juga ya ke tingkat presiden, dibawa ke presiden gitu. Kalau yang paling atas, ujung-ujungnya seperti itu. Tapi tetap harapannya sih dimulai dulu dari yang kita nggak boleh gitu ya nanti menyalahi aturannya malah. Jadi sudah ada aturan jenjangnya, jadi seperti itu. Jadi tetap dimulai dari Kementerian Teknisnya seperti itu. Bu Nancy, itu ada juga yang terkait pertanyaan dengan Anda, yaitu soal Kementerian Perdagangan. Karena tadi di luar domainnya Kemenkes misalkan, di mana masih banyak tadi outlet yang memajang rokok, dan kemudian juga sebenarnya ada nggak sih tanggung jawab dari produsen rokok untuk mengurangi prevalensi rokok anak ini, Bu? Nah, kalau tanggung jawab produsen rokoknya dia dari cukainya aja itu ya. Cukai saja cukup gitu ya, Bu ya? Kayaknya yang kelihatan sementara kayaknya. Kalau dari tanggung jawabnya kayaknya ya iklan-iklannya itu aja kita lihat seperti apa serbuannya kepada anak-anak ya. Jadi kayaknya namanya kalau yang sifatnya profit perusahaan mungkin ya pasti dia ngelihatnya dari keuntungan. Tapi itu dari kita tadi ada terkait Kemendak atau teman-teman ya yang tadi ada saya baca di sini bagaimana dengan tindakan iklan rokok yang masih terjadi. Nah ini
terang tadi saya juga masih sempat membahas juga dengan teman-teman di kantor. Karena kalau kita lihat aturan dari peraturan sebenarnya dari PP yang 109 yang masih dalam proses revisi itu sebenarnya juga sudah ada aturannya bahwa kalau misalnya ada pelanggaran, jadi sebenarnya kan mestinya ada sanksi ya terkait terutama iklan yang disampaikan yang baik itu yang ada di media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, atau media luar ruang gitu. Nah itu memang kalau memang ada pelanggaran di situ misalnya termasuk jam tayang seperti itu. Nah ini sebenarnya menterinya sendiri yang bertanggung jawab itu bisa memberikan sanksi gitu ya, bisa ada teguran dari menteri yang terkait. Jadi termasuk juga nanti di pasal 40 kalau nggak salah tadi saya baca. Jadi ada sanksi administratif oleh menteri. Jadi sanksinya sanksi administratif menteri atau menteri terkait. Jadi berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis atau pelarangan sementara untuk pengiklanan produk tembakau tersebut. Nah, jadi di sini memang ada kewenangan dari menteri atau menteri terkait. Jadi menterinya di sini bisa menteri kesehatan karena ini di sini di dalam aturannya di sini adalah menteri kesehatan atau menteri terkait. Misalnya kalau terkait dengan iklan tadi yang penyiaran ya berarti Kominfo seperti itu atau ini tentu kalau yang tadi yang terkait dengan perdagangan itu mungkin nanti Mendak ya. Tapi kalau yang kaitannya reklame itu sebenarnya pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Tapi sebenarnya saya pikir itu bisa ditegur juga oleh menterinya yang terkait. Jadi ini kami juga memang punya rencana untuk mengundang kembali pada kementerian terkait. Mudah-mudahan selama mereka masih COVID juga kan semuanya juga masih sibuk-sibuk juga COVID di kementerian terkait. Tapi kita akan kembali mengingatkan, kami akan melakukan evaluasi bagaimana progres yang sudah dilakukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi itu salah satu cara mungkin yang akan bisa kami lakukan di kementerian. Baik, artinya akan ditanyakan Bu ya ke menteri terkait bagaimana penegakan hukum terhadap iklan, terus penayangan pemajangan rokok dan sebagainya. Ini ada pertanyaan juga Bu ini Bu bertepatan dengan PMK juga dari Tubagus Haryo. Nah, Mas Tubagus Haryo ini bertanya kabarnya sudah ada 2 surat dari Kemenko PMK ke Kemenkes untuk menanyakan update revisi PP 109 dan sampai saat ini belum direspon. Apakah PMK akan kirim surat yang ketiga? Jadi benar nggak Bu ada surat menanyakan soal itu? Bagaimana Bu? Iya, Pak Imran gimana Pak Imran? Dari Ibu dulu jawab, nanti baru Pak Imran. Ya nanti perlu pakai surat cinta yang ketiga Pak Imran. Karena menterinya menteri baru katanya lebih bersurat seperti itu. Tapi kami menunggu arahan juga. Nanti kalau memang sih sebenarnya kami sudah mendraftkan surat, kami memang ada kajian aturan undangan juga dari bagian hukum saat ini, menunggu jawaban dari bagian hukum. Kemudian nanti kita akan coba melayangkan surat kepada Pak Menteri yang baru. Baik. Jadi 2 surat itu sudah ke menteri yang lama Bu ya? Sudah. Dan surat yang ketiga ini akan ke menteri yang baru. Kira-kira seperti itu. Kalau kita nunggu dulu jawaban dari bagian hukum. Oh, nunggu dulu bagian hukum. Baik. Sekarang mungkin saya sebelum ke Bu Lisda dan Mas Mikael ini kayaknya masih menarik terkait dengan Pak Imran, Bu Nancy. Karena ada pertanyaan terkait ini. Pak Imran mungkin akan menanggapi dulu terkait dengan surat yang dari Kemenko PMK katanya sudah 2 kali kirim surat. Dan ada sekalian aja nih Pak, ini ada pertanyaan juga dari Hudori namanya. Ini agak terkait dengan katanya dari sisi substansi atau isu apa yang sekiranya masih alot di dalam revisi PP 109 tersebut Pak, dan apakah substansi atau isunya itu sudah disepakati atau masih dalam diskusi atau perdebatan? Ya, terkait dengan surat tadi saya belum terinformasikan ya.
dari Biro Hukum, karena ya saya kan ini walaupun sudah tapi belum dapat informasi seperti itu ya. Kemudian terkait dengan substansi, waktu di Biro Hukum itu waktu itu hanya memasalahkan soal peringatan kesehatan bergambar ya, warning gitu, saya belum singkatannya ya. Namun kemudian berkembang isu-isu dan mungkin kan kita masih melibatkan teman-teman juga untuk pembahasan yaitu tentang pengaturan rokok elektronik, pelarangan iklan utamanya pada teknologi informasi atau digital dan pengawasan. Sehingga kan yang sudah di Biro Hukum mau tidak mau harus dikembalikan lagi ke substansi teknis, dan ini kan harus melibatkan lagi lintas-lintas kementerian yang lain ya, yang mungkin terkait dengan periklanan dan sebagainya tadi dan elektronik sebagainya. Dan di saat itulah pandemi COVID datang, sehingga untuk membahas lagi sementara kita sudah harus konsentrasi terhadap COVID tadi ya. Ini yang saya rasa timingnya memang ya saat ini terus terang Kementerian Kesehatan kan ya semua kementerian sih terlibat, tapi memang beban tanggung jawabnya ada di kesehatan ya untuk terkait dengan COVID. Dan ini bukan tugas ringan lah. Jadi menyelamatkan terkait dengan pandemi global ini bukan hal yang mudah ya. Semua negara juga pasti menghadapi yang sama. Dan ini tanggung jawab semua juga, bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Ini termasuk ini. Demikian Mas Fikri. Baik. Masih di mute ternyata, mohon maaf, saya lupa. Jadi ada dua substansi tampaknya yang masih sedang dibahas ya Pak ya, di PP 109. Yang pertama terkait rokok elektrik, yang satu lagi terkait dengan apa tadi Pak? Ya itu bukan hanya rokok elektrik. Oke. Periklanan melalui media digital ya. Oke, periklanan di media digital dan juga setiap kita buka yang macam-macam digital itu muncul lah iklan-iklan rokok sebagainya. Baik. Samping yang sudah sempat dibahas terkait dengan peringatan kesehatan bergambar. Ada gambar-gambar itu persentasenya kan diharapkan bisa ditingkatkan biar yang para perokok benar-benar melihat bahwa ini loh dampaknya kalau kanker dan sebagainya ya. Baik, jadi 3 poin itu kira-kira yang lagi dibahas. Silakan Bu Lisda, mungkin ada tanggapan dengan apa yang disampaikan Bu Nancy dan Pak Imran tadi. Ya, kami mengerti bahwa ini situasi masih COVID, tapi saya kira kan PR adalah PR gitu kan. Pada siapa lagi kita masyarakat berharap, karena ketika proses revisi PP itu dimulai itu sebelum COVID. Jadi COVID itu datang setelah prosesnya lebih dari setahun, bahkan hampir 2 tahun. Jadi sebenarnya saya kira ini harapan kami. Tadi saya agak surprise juga. Maaf ya Pak Imran, karena saya menangkap dari Kemenkes mau ke PMK, dari PMK harus Kemenkes yang mulai gitu. Jadi saya kira kami hanya ingin tahu sebenarnya di mana sih sebenarnya siapa sebenarnya yang harus mengambil inisiatif untuk segera menyelesaikan ini, apakah di PMK ataukah di Kemenkes. Karena saya menangkap kesan, maaf banget, saya menangkap kesan seperti kayak dibolak-balik gitu ya. Dan itu tentu saja membuat kami merasa bahwa ini sebenarnya serius apa enggak sih gitu. Padahal kami yakin ke permasalahan epidemi tembakau atau masalah rokok ini ya sama seriusnya dengan masalah COVID. Cuma kalau COVID mungkin langsung saat ini dampaknya terlihat, tapi kalau masalah rokok baru akan terlihat beberapa tahun yang akan datang, karena anak-anak yang merokok nanti mereka nggak akan berhenti karena adiksi, dan itu akan menimbulkan dampak ekonomi juga di beberapa tahun yang akan datang. Jadi kami hanya ingin mendapat kepastian sebenarnya ini harusnya siapa yang memegang, yang harus punya inisiatif, apakah di Kemenkes atau di PMK. Karena kalau seperti ini ya kita nggak akan pernah selesai ini masalah revisi PP gitu kan. Ini sudah terlalu lama, sudah hampir lebih dari 2 tahun. Sementara anak-anak yang merokok terus meningkat, orang-orang nggak mampu mengkonsumsi rokok terus meningkat gitu kan. Dan
kalau kita berharap ini hanya untuk sosialisasi dan edukasi saja, saya kira nggak cukup. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan. Kami masyarakat, sekolah-sekolah terus-terusan melakukan edukasi dan sosialisasi untuk itu. Tapi nggak cukup, karena kita juga membutuhkan ada payung hukum yang kuat untuk mendukung, membackup sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan, termasuk juga terkait dengan kota layak anak. Tadi seperti Ibu Nancy sampaikan, kami Lentera Anak itu bekerja sama dengan Kementerian PPPA, kami melakukan beberapa kali workshop kepada pemerintah daerah terkait dengan kota layak anak indikator 17. Indikator 17 itu adalah kota layak anak itu harus punya perda KTR dan harus melarang iklan promosi dan sponsor rokok. Dalam diskusi kami dengan Pemda, mereka selalu mengembalikan itu ke pusat. Bagaimana kami mau melarang iklan rokok di daerah kalau di pusat itu peraturannya belum jelas. Saat ini Pak Imran baru 16 kota dari 500 lebih kota yang sudah komitmen untuk kota layak anak, baru 16 kota yang punya peraturan melarang iklan rokok. Artinya masih sangat sedikit. Kenapa? Salah satu yang mereka tunggu adalah kejelasan, kepastian peraturan yang tingkatnya lebih atas, yaitu dari nasional. Karena itu harapannya adalah kepada revisi PP ini. Karena salah satu yang diharapkan dari revisi PP ini adalah ada pengaturan pelarangan iklan rokok di luar ruang. Jadi kalau tahun 2030 kita mau mencapai Indonesia layak anak, harusnya sih gitu kan, menurut kami 2030 harusnya iklan rokok di Indonesia sudah dilarang semuanya, karena kalau mau jadi Indonesia layak anak sesuai dengan indikator tersebut ya harus dilarang iklan rokok. Jadi ini harapan banyak orang, Pak Imran, pemerintah daerah, kami masyarakat sipil, anak-anak muda kayak Mikael bisa gitu kan, karena satu-satunya yang kita harap dari revisi PP. Sementara kalau dari FCTC kita kan belum aksesi itu, dan mungkin itu diskusi yang di sisi yang lain. Gitu kira-kira Pak Imran. Mohon maaf Pak Imran, saya sangat terus terang untuk hal ini gitu, karena sudah bertahun-tahun ini kami bersama dengan masyarakat, dan itu nggak ada solusinya sampai sekarang gitu, belum ada solusi sampai sekarang. Begitu masuk ke baik. Itu saya tahu, itu tandanya sayang sama Kemenkes. Iya, tandanya Bu Lisni sangat sayang dengan Kemenkesnya Pak ya. Ya, Kemenkes. Baik, silakan Mas Mikael, mungkin ada tanggapan juga. Ya, boleh, baik. Makasih Mas Sukri waktunya. Nah, kalau saya pun juga tadi sependapat dengan Bunda Lisda terkait untuk ini kan sudah menjadi PR yang seharusnya bahkan diselesaikan dari tahun lalu gitu. Jadi ya harapannya kami ke depan ini mungkin dari Kemenkes bisa lebih punya peran dan juga sadar akan pentingnya PP 109 ini direvisi dan disesuaikan. Dan juga saya sedikit tadi terkait kampus sehat pun, yang mana juga kan tadi sempat disampaikan oleh Pak Imran, memang itu semua menjadi sebuah harapan dari semua generasi muda juga dan beberapa orang-orang yang ada di dalam ranah-ranah pendidikan. Namun sampai saat ini pun masih ada dilematis yang mana di dalam penerapan kampus sehat, walaupun memang ada KTR yang dengan cukup tegas digerakkan oleh pihak universitas, tapi masih banyak juga universitas-universitas yang memberikan atau bekerja sama untuk memberikan beasiswa pendidikan ini dengan industri rokok. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang rancu lagi untuk kita bahas ke depan, karena bagaimana mau disebut sebagai kampus ataupun universitas sehat kalau misalnya KTR dijalankan tapi masih ada beasiswa yang dari rokok gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi sebuah harapan ke depan, karena ya tadi kembali lagi kita untuk FCTC itu masih sangat jauh untuk dibahasnya, dan masih mungkin perlu usaha yang lebih dalam bagaimana kita mengaksesi dari FCTC itu. Tapi yang paling jelas ini ya udah yang PP 109 ini mungkin bisa diselesaikan dahulu aja, karena kalau misalnya tidak ditegaskan tadi yang disampaikan Bunda Lisda juga, nggak ada payung hukum yang bisa melindungi kita dari rokok ini sendiri. Jadi mungkin itu Mas Sukri tanggapan dari saya juga, dan kembali lagi dari kita dan dari mahasiswa muda, kami juga dari ISMK ini terus mendukung penuh Kemenkes agar segera menyelesaikan dari PP 109 ini. Mungkin itu, Mas Sukri. Baik, harapan ada di
pundaknya Kemenkes tampaknya, dan harus Pak Imran jawab ini karena terkait juga ini menarik juga yang disampaikan Michael tadi bahwa memang untuk menciptakan kampus bersih dari rokok mungkin kalau untuk acara-acara yang sponsor rokok udah mulai berkurang ya Mas Michael ya, tapi kemudian masuk melalui apa namanya beasiswa pendidikan. Nah, apakah itu juga bagian dari apa namanya campaign yang tanda kutip tetap meningkatkan brand orang untuk merokok atau tidak? Ya, mungkin juga apakah itu juga masuk ke di dalam nanti revisi PP 109 nanti. Jadi ada dua mungkin yang bisa dijawab Pak Imran untuk sesi pertanyaan kedua. Yang pertama ada terkait tadi beasiswa apa dari instansi apa industri rokok. Yang kedua mungkin terkait dengan kebutuhan payung hukum yang dengan segera. Ya mungkin yang lain juga sama-sama paham bahwa Kemenkes sedang disibukkan dengan COVID-19, tapi bisa dikatakan kita juga tidak bisa menunggu karena ini sudah berjalan lama 2 tahun katanya begitu. Silakan Pak Imran, ada tanggapan? Ya, saya mencoba ya. Yang pertama begini, ini pendapat pribadi ya. Saya bilang sebelum ya tadi menunggu itu memang proses ya. Terjadi timing sebagainya itu regulasi. Saya rasa kenapa juga, dan saya sebagai pembuat program juga kita terus berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa melakukan terhadap pencegahan dan pengendalian merokok tadi. Itu harus tetap kita jalankan. Jadi jangan menunggu juga regulasi baru bisa bergerak. Dan artinya saya juga senang sekali dari para anak-anak muda juga mengkampanyekan untuk teman-temannya sendiri ya, jangan menunggu ada regulasi kampus sehat baru menerapkan terkait dengan tidak merokok sebagainya. Jadi kegiatan preventif promotif harus selalu digaungkan, dan saya tetap mengajak Bu Lisda, Bang Mikael dan sebagainya, ayo kita tetap terus melaksanakan itu, dan saya akan dukung kegiatan-kegiatan yang memang mengarah ke sana ya. Saya dari promosi kesehatan insya Allah tetap mendukung kegiatan yang sifatnya untuk pengendalian merokok. Kemudian terkait dengan beasiswa, saya sambil mengarahkan driver ya. Terkait dengan beasiswa memang kita nanti tampaknya suara Pak Imran agak terputus ya, Pak. Dunia kementerian. Bisa diulangi yang bagian tadi ya? Pak, yang soal beasiswa tadi Pak, agak terputus tadi suara Bapak. Ya. Ya, tentang beasiswa tentunya itu ranahnya Kementerian Ristek Dikti ya. Oke. Kemenkes tidak bisa mengarah sana. Tapi mungkin nanti dalam PP bisa saja terkait dengan periklanan dan sebagainya nanti dibicarakan di sana. Dan tentunya kan masukannya tentu dari ya kami akan melibatkan juga asosiasi dan lembaga-lembaga juga, kan bukan hanya kementerian. Ini kan dengan lembaga juga terlibat di sana untuk bisa menyempurnakan suatu peraturan. Saat ini memang ada di Biro Hukor ya, dan kami ya mau membahas lagi. Wah, ini timingnya memang masih kita masih fokus pada COVID. Saya setuju memang anak-anak ini kan aset bangsa ya. Mungkin dampaknya nanti 10 tahun lagi sebagainya. Ya ini sama-sama tadi kegiatan preventif promotif pun tetap kita jalankan ya. Mudah-mudahan timingnya nanti ada, dan saya minta dukungan terus dari teman-teman semua ya untuk bisa menyelesaikan revisi ini, dan tentunya Bu Nancy nanti tetap selalu siap untuk mengkoordinir dengan lintas sektor ya Bu Nancy ya. Siap Pak. Terus. Ya begitu Mas Rizky. Baik, tampaknya harapan juga sudah sangat besar nih ditunggu Mas Michael dan Bu Lisda nih. Bu Nancy juga mungkin apakah ada peran lain misalkan selain tadi Bu dari Kementerian PMK kan sudah melakukan 2 kali penyuratan dan kemudian akan menyurati yang ketiga. Tapi apakah ada upaya lain Bu agar bisa mempercepat proses ini? Karena tampaknya apa yang disampaikan Bu Lisda dan apa yang disampaikan Mas Michael tadi ini merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan gitu Bu. Ada nggak upaya lain PMK untuk mendorong ini agar bisa segera terrealisasi? Ya, makanya tadi saya sedang membuat kajian Sukre. Biasanya kita setiap tindakan tuh pasti ada mengikuti aturan, jadi ada kajian
ya dulu seperti apa sesuai dengan tugas dan kewenangan. Jadi kita tidak nabrak nanti, tidak menyalahi. Nah, jadi kalau nanti sudah dapat kajiannya seperti apa, ada tanda panah itu, langkahnya mungkin akan semakin apa ya. Nanti kita kan juga pasti akan melakukan cara kajiannya, aspeknya kita tidak melangkahi, tidak melanggar, kita bisa melakukan. Jadi sementara saya masih belum bisa menjawab apa langkah selanjutnya. Karena sebenarnya kalau yang berdasarkan proses yang normal itu tetap harusnya mulai dari Kementerian Teknisnya seperti itu. Oke, jadi tetap harus mengikuti aturan dan prosedurnya, Bu ya. Baik, mungkin kita sudah di penghujung acara. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari audiens, mungkin kita bisa langsung kepada closing dari masing-masing narasumber. Apa kemudian tadi sudah disampaikan secara garis besar, terdapat harapan yang sangat besar dari koalisi masyarakat sipil dan kemudian juga dari anak muda, mahasiswa, bagaimana ke depan prevalensi perokok anak ini bisa kita tekan dengan cara yang serius. Tentunya selain melakukan campaign, juga ada regulasi yang menjadi payung yang sangat kuat untuk melakukan itu. Baik, silakan Pak Imran, closing statement dari Anda, apa harapannya ke depan, apa yang bisa disampaikan oleh Kemenkes ini agar harapan masyarakat ini bisa diambil begitu cepat dengan segera, walaupun kita di tengah pandemi COVID, tapi masalah ini juga menjadi masalah yang sangat serius. Silakan Pak Imran. Halo, Pak Imran. Perlukan dukungan untuk suara-suara tadi untuk terkait. Iya. Halo. Baik, silakan Pak Imran. Suara Anda kedengar walaupun gambarnya hilang. Ya, putus. Ya. Baik, silakan Pak Imran. Ya, saya rasa suara-suara dari teman-teman dari Asosiasi Anak Muda terkait dengan dukungan, mengajak semua pihak, semua lintas sektor ya untuk terkait dengan pencegahan dan pengendalian rokok itu tetap diperlukan ya. Dan Kemenkes insya Allah akan kalau memang dari regulasi tetap dibutuhkan ya, kita akan terus dorong supaya teman-teman lintas sektor pun juga berbuat hal yang sama, bahwa saya bingung di jalan. Dari semua pihak ya, Kemenkes tidak bisa sendiri ya, harus dengan semua peran dari lintas sektor termasuk juga organisasi. Halo Pak Imran. Suaranya terputus tampaknya Pak Imran. Baik, sambil menunggu tersambung kembali suaranya Pak Imran, mungkin kita bisa ke Bu Nensi dulu kali ya. Bu Nensi, gimana closing statement Anda terkait dengan harapan anak muda dan harapan masyarakat sipil terhadap prevalensi perokok anak? Ya, terima kasih. Jadi harapannya teman-teman semua itu sebenarnya juga harapannya PMK. Jadi karena PMK itu punya amanah untuk bisa menciptakan generasi unggul. Jadi kalau maksud saya itu kami itu di pemerintahan tidak bisa bergerak sendiri sebenarnya. Dan mungkin juga teman-teman juga tahu sebenarnya kepentingannya yang ada itu tidak hanya kepentingan antar pemerintahan, antar kementerian gitu ya, tapi juga di luar itu pun juga bergeraknya cukup kuat. Jadi ini sebenarnya kalau saya mau bilang, kalau COVID itu kita bilang kita perang melawan COVID ya, ini juga salah satunya juga kita harusnya perang. Nah, saya mau bilang teman-teman ini yang mendukung ini adalah salah satunya sebagai peluru kami, senjata kami. Jadi nanti harapannya sih saya ingin supaya teman-teman ini, apalagi kalau media ya, bisa tetap terus menyuarakan
menyuarakan hal-hal yang baik, terutama dalam kaitan untuk bisa mengingatkan bila kita kadang-kadang matanya kami itu lebih sempit dibandingkan matanya media. Media tuh intel ya, kalau saya mau bilang itu intelijennya kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya nanti akan berdampak terhadap kepada pengaruh terhadap generasinya kita, bisa membahayakan gitu ya. Ini akan tentunya teman-teman media kami harapkan itu bisa barangkali komunikasikanlah ke kami. Ya, jadi kami di pemerintah itu bisa lebih tahu lebih dahulu gitu ya, dan kemudian kita juga bisa kemudian mencoba untuk mengatasi bersama gitu. Jadi harapannya seperti itu, dan mohon juga media juga menyampaikan, mengedukasi kepada seluruh masyarakat, dan juga berharap sebenarnya konsumen perokok itu juga nanti dengan adanya edukasi yang baik dari media akan kemudian bisa berhenti merokok dan mengajak keluarganya untuk tidak merokok. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nancy. Sekarang kembali ke Pak Imran mungkin untuk closing statement Anda, Pak Imran. Kiri. Halo. Ya, silakan Pak Imran. Closing statement-nya. Oh, tadi bukannya sudah closing. Closing. Tadi keputus Pak Imran. Oh. Suara Anda ini karena saya lewat blank spot. Ya. Beneran ya? Saya boleh live dulu. Ya. Oh baik, Bu Nancy, terima kasih banyak atas waktunya Bu Nancy. Maaf saya dipanggil. Sehat selalu Bu. Baik. Silakan Pak Imran. Ya, saya rasa pertama perubahan perilaku harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan ya. Jadi tidak usah menunggu adanya regulasi. Ya, itu harus kegiatan-kegiatan pencegahan, pengendalian harus selalu disuarakan terus oleh teman-teman, dan tentunya dari program Kementerian Kesehatan juga tetap berjalan sambil mudah-mudahan regulasi ini bisa cepat. Ya, jangan menunggu ada regulasi baru kita berbuat, tapi justru sudah selalu kita harus mulai dari sekarang. Dan insya Allah nanti timingnya tepat ya, regulasi insya Allah bisa diselesaikan bersama-sama. Demikian Pak Sukri. Siap. Terakhir mungkin saya tanya dikit, kira-kira kapan akan dimulai pembahasan lagi tentang revisi PP itu Pak? Terakhir. Saya tidak bisa menjanjikan kapan karena kami harus fokus dulu terkait dengan COVID, dengan vaksinasi yang harus kalau menumbuhkan imunitas umum, kekebalan umum, herd immunity ya. Kalau tidak sampai kita masa mau berperang terus lawan COVID. Ya harus kita selesaikan juga secepatnya. Kalau nanti kita cari waktu yang pas dan ya kami kan juga nanti kalau setengah-setengah juga nanti malah nggak bagus juga ya. Baik, semoga bisa segera cari waktunya ya Pak, agar kemudian masalah ini bisa segera tuntas. Baik, silakan Mas Mikel, closing statement Anda. Ya baik, makasih Mas Sukri. Ya dari saya pribadi juga kembali lagi disampaikan, karena memang walaupun ini adalah pembahasan yang juga sulit dibahas karena sekarang masih ada pandemi dan itu menjadi sebuah prioritas, namun kembali lagi PP 109 ini adalah kewajiban dan juga adalah sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan kembali lagi disampaikan, kami dari mahasiswa dan dari Yayasan KMI di sini dengan senang hati akan selalu mengingatkan dan juga selalu menanyakan kepada pemerintah kapan nih PP 109 akan diselesaikan. Jadi mungkin itu salah satu dukungan moral juga dari kami, dari mahasiswa, biar pemerintah ini tidak pusing juga gitu, karena kan banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Namun nanti mungkin setelah COVID, kalau misal memang belum ada tindak lanjut, nanti kami dengan sangat senang hati mau mengingatkan lagi, ayo kita sama-sama selesaikan dari PP 109 ini. Mungkin itu, Mas Sukri, saya kembalikan dulu. Baik, silakan Bu Lisda, closing statement Anda. Ya,
Pertama, seperti yang saya sampaikan, dengan Menteri baru kami punya banyak harapan. Termasuk harapannya adalah untuk bisa memenuhi target RPJMN di tahun 2024. Yaitu menurunkan prevalensi perokok anak menjadi 8,7. Untuk bisa menurunkan tentu banyak perangkat yang harus disediakan. Salah satunya adalah regulasi, edukasi, perubahan perilaku, sosialisasi. Tentu tidak akan pernah berhenti dilakukan baik oleh mahasiswa, anak muda, media, termasuk juga masyarakat sipil seperti kami. Tapi itu sekali lagi tidak bisa cukup karena yang kita hadapi adalah zat adiktif. Zat adiktif ini saya kira kita sudah tahu dia orang sulit untuk berhenti. Satu, kedua yang memproduksi zat adiktif ini adalah sebuah perusahaan yang multinasional yang dia punya banyak cara, punya banyak kekuatan, punya kekuasaan. Jadi kalau itu tidak dibantu dengan regulasi, kita yang melakukan edukasi dan sosialisasi, saya kira ini kayak bahasanya David ngelawan Goliat ya. Jadi kita perlu itu. Jadi saya kira saya selalu berpikir begini, jangan biarkan anak-anak kita menghadapi sendiri apa yang dilakukan oleh industri rokok kepada mereka, beriklan di sekitar sekolah, beriklan di gadget, di media sosial, memberikan beasiswa, menjual rokok dengan harga murah. Itu kan anak-anak kita yang menghadapi. Apakah kita akan membiarkan anak-anak itu menghadapinya sendirian? Perlu kita hadir negara, kita mengharapkan hadir negara harus hadir. Karena anak-anak ini adalah, kita punya undang-undang perlindungan anak yang salah satunya adalah mengharuskan negara hadir dalam perlindungan anak dari zat adiktif termasuk rokok. Jadi tentu saja kembali lagi kami berharap negara hadir. Kehadiran negara dalam upaya melindungi anak-anak, mengurangi perokok pemula adalah adanya sebuah regulasi. Jadi nggak cukup sekedar edukasi yang kami lakukan ataupun program-program, tapi regulasi tetap dibutuhkan karena yang dihadapi adalah sebuah perusahaan yang besar multinasional gitu kan. Jadi mereka harus diatur. Kita nggak bisa mengharapkan mereka untuk tidak beriklan di sekitar sekolah secara voluntary, nggak bisa, karena mereka harus diatur. Di semua negara itu ada aturannya. Jadi tolong mari kami menunggu kehadiran negara untuk melindungi anak-anak kita dari adiksi rokok dan melindungi anak-anak kita dari target industri rokok yang memang banyak bukti di lapangan, banyak evidence yang membuktikan bahwa industri rokok memang menargetkan anak-anak kita untuk menjadi perokok pemula yang itu akan memberi keuntungan kepada mereka. Jadi kapan waktunya? Secepatnya. Kami minta negara segera hadir secepatnya. Mudah-mudahan dan yang terakhir Pak Imran, kami tetap mendukung, kami tetap bersama dengan Kemenkes karena kami tahu ini bukan hal yang mudah, karena itu kami juga hadir bersama di sebelahnya Kemenkes untuk segera menyelesaikan revisi PP. Begitu Mas Imran, Mas Sukri. Baik Bu Lisda, garis yang perlu saya garis bawahi di penutup ini adalah bahwa negara harus hadir secepatnya karena generasi kita yang akan datang tidak mungkin sanggup menghadapi sendirian raksasa industri rokok tersebut. Tentu semuanya harus berlindung kepada pemerintah dan pemerintah saat ini. Makanya kita sangat menunggu langkah baik dari Pak Imron dan teman-teman di Kementerian Kesehatan agar menuntaskan PR ini, karena bagaimanapun selain COVID, musuh kita juga adalah prevalensi rokok. Semoga ini, dan saya yakin Pak Imron dan teman-teman di Kementerian Kesehatan juga memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap anak-anak dan masa depan Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Imron atas waktunya, Mas Mikael, Bu Nancy, dan Bu Lisda. Terima kasih banyak. Tentu saja diskusi. Baik. Semoga pada sehat lalu semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari berbagai media massa yang sudah hadir dalam diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini menjadi goretan positif di media Anda masing-masing. Silakan dimuat apa yang baik dan tentu saja ini buat kebaikan masa depan bangsa ini. Sekali lagi saya syukuri rahmatullah undur diri. Terima kasih banyak atas keikutsertaan Anda sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.